Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Prasetyo dengan NIM 2008016162. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi hukum tata negara. Beberapa materi hukum tata negara. Yang pertama ada penafsiran dalam hukum tata negara. Apa itu penafsiran hukum tata negara? Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum guna menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Kenapa penafsiran di dalam hukum menjadi penting? Penafsiran menjadi penting karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat atau telah disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Adapun teori penafsiran menurut Profesor Jimmy Asidik. Yang pertama, penafsiran letterless atau harfiah adalah penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Yang kedua, penafsiran gramatikal adalah penafsiran terhadap kata-kata dalam peraturan perundang-undangan sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Yang ketiga, penafsiran historis adalah penafsiran menurut sejarah perumusan perundang-undangan. Yang keempat adalah penafsiran sosiologis adalah penafsiran menurut konteks sosial saat suatu naskah perundang-undangan dirumuskan. Yang kelima adalah penafsiran sosiohistoris adalah penafsiran menurut konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah perundang-undangan. Yang selanjutnya kelima, penafsiran filosofis adalah penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis. Yang ketujuh, penafsiran teleologis adalah penafsiran dengan mengedepankan tujuan dan jangkauan hukum atau teks perundang-undangan. Yang kedelapan adalah penafsiran holistik adalah penafsiran yang mengkaitkan dengan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Yang kesembilan, penafsiran holistik tematis sistematik adalah dapat dipersamakan dengan holistik, hanya dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, organ dan fungsi kekuasaan negara. Konsepsi tentang warga negara menurut Hans Kelsen. Arti luas yang pertama, siapa saja individu yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum. Yang kedua, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum sepanjang fungsinya bersifat menciptakan norma dan atau menjalankan norma. Kesimpulannya, organ negara identik dengan individu yang menjalankan fungsinya atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Arti sempit yang pertama adalah organ negara dalam arti sempit hanya dikaitkan dengan pejabat dan jabatan. Lanjut, yang kedua adalah tidak sesemua individu yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum disebut sebagai organ negara. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum tertentu. Selanjutnya, hukum acara, Mahkamah Konstitusi atau hukum acara tata negara. Istilah hukum acara tata negara atau hukum Mahkamah Konstitusi adalah mengingat keberadaannya
sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai peradilan konstitusi. Maksud dengan fungsi hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Mahkamah Konstitusi dimaksud sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat disejajarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata peradilan tata negara. Sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki dua sumber, yaitu secara langsung. Pertama adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Yang kedua secara tidak langsung adalah Undang-Undang Hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara. Pendapat sarjana doktrin dan hukum acara jurisprudensi negara lain. Adapun tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan, yang kedua adalah putusan sela, yang ketiga adalah rapat permusyawarahan hakim. Yang keempat adalah pemeriksaan persidangan, dan selanjutnya kelima adalah rapat permusyawarahan hakim. Yang keenam adalah putusan. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.